Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan kita hari ini. Semangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan demokrasi. Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Yang pertama adalah konsep dasar demokrasi menurut Abraham Lincoln, bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Nah, demokrasi adalah konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, menegakkan rule of law, menghormati kelompok minoritas, serta perlakuan yang sama terhadap warga negara. Kemudian secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yaitu Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, dan Contemporary Doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Sementara itu, dalam tradisi Medieval Theory, demokrasi merupakan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kemudian, Contemporary Doctrine, bentuk pemerintahan rakyat yang murni adalah republik. Lebih lanjut, Torres tahun 1998 memandang demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu formal demokrasi dan di lain pihak yaitu substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Sedangkan di dalam substantif demokrasi menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Selanjutnya adalah terkait dengan pentingnya demokrasi, bahwa dengan adanya demokrasi, rakyat melalui pimpinan yang terpilih dan dipilih dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Kemudian terdapat persamaan kedudukan di hadapan hukum. Nah, selanjutnya ada distribusi pendapatan secara adil, bahwa di sini adalah demokrasi itu dimaksudkan untuk semua rakyat. Nilai-nilai yang menghidupkan demokrasi. Yang pertama, nilai yang berasal dari demokrasi desa. Kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak dahulu di Indonesia. Tradisi demokrasi sejak dulu tetap bertahan meskipun di bawah kekuasaan raja. Hal ini dikarenakan tanah tidak dikuasai raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat. Nilai yang kedua adalah nilai yang berasal dari agama. Nilai demokrasi berasal dari keyakinan atau pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup manusia harus berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai yang berasal dari Eropa. Nah, pemikiran tentang humanisme dan demokrasi muncul pada abad ke-5. Setelah itu muncul pemerintahan yang sejenis di Roma hingga akhirnya menyebar ke negara-negara lainnya termasuk Indonesia.
Lalu, jika Anda ditanya di manakah kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif, tentu saja jawabannya adalah dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi RIS tahun 1949, UUDS tahun 1950, dan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Berikut disajikan bagan tentang MPR. Nah, di dalam bagan ini bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu, kemudian anggota DPD dipilih melalui pemilu. Di sini terdapat wewenang dari MPR, antara lain mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Lembaga pemerintahan yang kedua adalah DPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Di sini terdapat beberapa fungsi, wewenang, dan hak dari Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pengajuan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian. Pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta. Pemberian pertimbangan kepada presiden dalam menerima penempatan duta negara lain. Pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Persetujuan atas Perpu, pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh presiden, pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, persetujuan calon hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial, pengajuan 3 orang calon anggota Hakim Konstitusi. Di dalam gambar ini terlihat jelas bahwa DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Nah, perwakilan rakyat itu yang dimaksud dengan DPR ini memiliki fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.
Lembaga pemerintahan yang ketiga adalah DPD. DPD dalam pasal 22C dijelaskan bahwa di dalam pasal 22C ayat 1, anggota DPD dipilih dari setiap provinsi dengan pemilu. Kemudian di dalam pasal 22C ayat 2, anggota dari setiap provinsi jumlahnya sama. Tugas dan fungsi DPD saat ini adalah yang pertama fungsi legislasi. Nah, di dalam fungsi legislasi terdapat beberapa tugas antara lain mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR RI yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian yang kedua, ikut membahas pada tingkat 1 atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian yang kedua terkait dengan fungsi pengawasan. Pengawasan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Berdasarkan laporan yang diterima BPK, aspirasi dan pengaduan masyarakat, keterangan tertulis pemerintah, dan temuan monitoring di lapangan. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya adalah fungsi nominasi, yaitu memberikan pertimbangan kepada DPR RI dalam pemilihan BPK yang dilakukan oleh DPR. Selanjutnya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Ini diatur dalam pasal 4 sampai dengan 15 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan kemudian pada ayat 2, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 dan 24A Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen adalah: yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Ini tercantum dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain: yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus SKLN atau sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Demikian penjelasan untuk materi perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di grup
WhatsApp dan kita bahas bersama. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.